Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar suara saya? Kalau sudah, mohon izin untuk dikonfirmasi ya teman-teman ya, sehingga kita bisa langsung mulai diskusi malam ini, insyaallah. Cek cek, Bismillah. Jelas suaranya? Nggak ditengahin. Oke. Sudah jelas ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua atas izinnya Allah berikan kesempatan untuk bisa berkumpul walaupun melalui media online ini. Tapi alhamdulillah, semoga tidak membatasi daripada esensi ataupun niat yang ingin kita bangun untuk kebaikan yang lebih baik lagi dari hari ke hari gitu ya. Alhamdulillah, salawat serta salam telah tercurah kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW, yang berkat beliau kita semua dapat menikmati manisnya Islam, yang berkat beliau ajaran Islam itu sepenuhnya bisa sampai kepada kita, yang berkat beliau kita mempunyai sebuah sosok teladan yang bisa dijadikan panutan. Qad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semoga kita senantiasa memberikan kemampuan untuk senantiasa mengikuti segala apa yang telah Rasul ajarkan. Nah, salah satunya adalah tentang memanfaatkan usia muda. Jadi usia muda ini menjadi sangat menarik ya, dimana dalam suatu riwayat itu disebutkan bahwa tidak bergerak kaki anak Adam sedikit pun pada saat hari kiamat gitu, kecuali dia telah ditanya terhadap 5 perkara, yang diantaranya adalah untuk apa umurnya digunakan. Nah, menariknya adalah setelah pertanyaan yang pertama ini adalah untuk apa masa mudanya dihabiskan gitu. Jadi sudah ditanya tentang usia gitu, dimana usia tadi kan seharusnya sudah masuk ke dalam ranah anak-anak, muda, dewasa, tua gitu. Tapi ternyata pertanyaan selanjutnya justru mengkhususkan untuk menanyakan waktu mudanya buat apa nih gitu. Maka dari itu ternyata usia muda ini menjadi suatu momentum yang mendapat perhatian khusus yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus gitu. Nah, di balik itu juga di masa muda banyak sekali rekan-rekan kita, termasuk kita insya Allah, yang memang dalam masa-masa pencarian jati diri gitu, dimana menarik ya, tentunya menjadi sebuah hal yang perlu disoroti terkait pencarian ini. Apabila sumbernya salah gitu, akan sangat disayangkan apabila memang pencarian ini sumbernya salah gitu. Dan kita akan coba melihat dari perspektif Islam, bagaimana sih seharusnya masa muda itu ditata gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu justru menjadi ketakutan kita bersama gitu, justru menjadi ketakutan ataupun ketidaksiapan kita dikala momentum itu tiba. Salah satunya adalah momentum pernikahan. Banyak orang yang tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk menikah, tapi ketika mengukur dirinya itu merasa belum siap gitu, karena tidak menyiapkan sedari awal apa-apa yang memang seharusnya ditata gitu. Usia muda pun mulai turun kualitasnya. Kalau dulu Masya Allah penaklukan banyak sekali yang dilakukan oleh pemuda. Bagaimana Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel yang usianya hanya di angka 20-an tahun awal gitu. Nah, itu luar biasa, di usia segitu ternyata sudah berhasil menjadi pemimpin dan sekaligus menjadi orang yang spesial yang ternyata Rasul sampaikan dalam hadisnya itu. Ternyata beliau ini adalah orang yang terpilih gitu. Nah, maka mari kita semua berubah kembali bahwa yang muda itu adalah orang-orang yang seharusnya menjadi tonggak perubahan dari peradaban. Nah, ini insya Allah Mas Aap sudah gabung, kita terima dulu. Semangat malam ini karena ketemu beliau ya. Soal gini akan sangat menarik tentunya. Tadi ada pertanyaan juga yang menarik. Assalamualaikum Mas Aap. Waalaikumsalam Mas Zaki. Assalamualaikum.
Sehat, Mas Ahab? Alhamdulillah sehat. Suara saya kedenger ya? Alhamdulillah. Ya, terdengar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair sebelumnya Mas Ahab sudah berkenan untuk Ya, membersamai kita di sama-sama. malam hari ini. Senang sekali Iya, di antara kesibukannya. Selamat juga kemarin sudah lahiran ya untuk istrinya ya. Kita doakan juga sehat baru mau. selalu. Baru mau. Oh, Iya. Masya Allah. Semoga Allah memudahkan, Nah, lancarkan amin. persalinannya. Amin, amin, Baik. amin, amin. Iya. Mungkin sebelumnya kita boleh Mas Ab untuk kenalan terlebih dahulu karena ini insya Allah banyak yang penasaran nih Mas Ab itu sebenarnya siapa gitu, kenapa beliau mungkin rajin itu bikin konten gitu, apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Mas Aab dari setiap konten-konten yang disampaikan gitu. Silakan Mas Aab. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Zaki, tim Ta'aruf Online, dan juga teman-teman semua yang bergabung di live streaming ini. Jadi, saya Aap ya. Saya juga agaknya usianya juga agak terlalu jauh beda dengan Mas Zaki dan juga teman-teman semua yang ikut di sini. Sebetulnya karena kesamaan usia itulah kemudian saya pengennya sharing ya. Karena bagaimanapun saya memahami gitu bahwa kita itu hidup di tengah generasi, kalau kata Prof. Renal Kasali itu kan strawberry ya, strawberry generation, di mana kita itu hidup dengan banyak kemudahan ya. Kita sekarang itu apa-apa gampang ya, bahkan kita diem aja makanan bisa datang menghampiri kita ya dengan aplikasi ya. Tapi dari situ kemudian melahirkan satu generasi yang lembek gitu loh. Yang lembek itu yang kalau kemudian disenggol dikit, itu langsung kayak strawberry gitu loh. Bisa rapuh gitu. Nah, saya memahami bahwa itu adalah generasi saya, dan saya hidup di tengah-tengah itu gitu. Dan saya juga nggak bisa menafikan bahwa memang kalau dibandingkan orang-orang tua kemarin ya, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu ya, saya berbeda itu. Saya berbeda itu. Mungkin Mas Zaki juga pernah mendengar lah kalau kemudian duduk ya, orang tua itu nostalgia cerita ya, Bian ki aku kilo mangkat berangkat sekolah itu kayak kayak ke medan perang kan gitu, sampai ada konten di TikTok gitu loh. Artinya memang heroisme itu selalu seolah-olah kita itu memang generasi yang berbeda gitu. Nah, itu satu fakta yang saya nggak bisa bantah dan nggak berani mau bantah itu. Karena itu realita yang kemudian kita hadapi. Dari situ kemudian saya ngerasa bahwa oh, kalau gitu memang ada satu hal yang berbeda itu. Penekanan kita dengan generasi sebelum-sebelum kita memang agak berbeda ya. Karena isu yang kemudian ada di tengah-tengah kita itu ya isu kerapuhan itu. Kerapuhan itu. Di samping memang tadi ya strawberry generation. Kemudian kita juga mengalami satu fase di mana ini juga nggak ditemui ya di generasi sebelumnya. Era abundance ya. Informasi itu benar-benar membludak, benar-benar kemudian terbuka, yang ini membuat kita itu seolah-olah ya terkeping-keping gitu. Kita itu hidup ditemukan informasi yang luar biasa banyak sekali, sehingga wajar ya, akan banyak muncul ketakutan-ketakutan ya, yang nggak beralasan ya, atau unreasonable fear gitu. Ketakutan-ketakutan yang nggak beralasan. Ini yang kemudian yang harus kita sikapi gitu. Karena ini masalah kita. Nah, disitulah kemudian ya saya sharing seputar itu ya, itu aja ya, seputar bagaimana kita berpikir ya, terutama hari ini juga isu-isu karena kita dituntut untuk berpikir rasional ya, empiris ya, sehingga seolah-olah beragama itu menjadi suatu keterbelakangan, padahal kan enggak gitu loh. Ada suatu hal besar yang nggak bisa nggak pakai agama gitu. Ini tentang hidup. Nah, disitulah kemudian ya saya sharing-sharing ke teman-teman. Mungkin di sini juga ada teman-teman yang lihat konten-konten saya seputar itu. Bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena tentang generasi muda, tentang isu sosial, ya, bahkan tentang isu politik ya. Terutama narasi-narasi yang kesantunan itu nggak ada sekarang itu. Narasi-narasi yang baik gitu loh. Yang kemudian kita berbeda pendapat tapi bahasa-bahasa yang digunakan itu baik, itu kan nggak ada itu. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Zaki lah perkenalannya ya. Iya, sambil nanti ngobrol-ngobrol. Monggo silakan saya kembalikan. Baik, alhamdulillah.
Baik, tadi cukup dramatis ya, di mana kita ada di kondisi istilahnya kayak strawberry tadi, disenggol sedikit bisa langsung penyok gitu. Tapi di sisi lain banjir informasi itu menjadi sesuatu yang terjadi di setiap harinya yang kita alami gitu. Nah, menjadi menarik ketika menata ini kan lebih ke kata kerja ya, Bang Aap ya, Mas Aap ya. Jadi sebelum kata kerja tadi kan sebetulnya kita dalam melakukan tindakan itu sangat terpengaruh dengan persepsi. Kemudian persepsi itu kan lahir dari sebuah pemikiran gitu. Nah, di sini tadi poin keduanya adalah banjir informasi. Nah, banjir informasi ini kan tentunya menjadi apa namanya? eh, informasi awal yang kita terima sehingga kita bisa berpikir, kemudian kita bisa mempunyai suatu persepsi yang akhirnya mempengaruhi eh, bagaimana perilaku kita dalam bertindak gitu. Betul sekali. Nah, kita tentunya nggak bisa nih buat nutup gerbang derasnya informasi itu gitu. Terus gimana Bang Aap untuk dalam fase ini kita bisa lebih selektif atau lebih membatasi diri untuk melihat perspektif ataupun tadi pemikiran, kemudian informasi yang seperti apa yang seharusnya kita filter, kemudian kita gunakan sebagai kaidah dasar dalam berpikir gitu. Iya, baik. Sebetulnya ini mungkin isunya akan lebih tepat kalau kemudian kita tarik ke bahasan kepribadian ya, atau saksiyah Islamiyah, di mana kemudian isu pemikiran dan isu pola sikap ini kemudian akan cenderung nyambung gitu. Jadi teman-teman, kalau bicara tentang perubahan, tentang aktivitas menata ya, aktivitas menata ini suatu aktivitas tadi benar kata kerja yang memang ini kan sifatnya itu perbaikan yang bisa dibilang nggak mudah ya. Nah di sini ketika kita mau merubah ya tentang kepribadian kita ya, itu ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan ya. Yang pertama bagaimana kita menata pemikiran ya. Yang kedua bagaimana juga kita menata pola sikap kita ya. Dua hal itu yang kemudian saya rasa nggak bisa satu yang lainnya itu saling menegasikan ya. Jadi bagaimana kita menata pemikiran dan menata pola sikap itu dua hal yang harus senantiasa bersama ya. Ini sorry kayaknya ada yang komplain, banyak yang komplain suara saya agak kecil. Mungkin gini aja ya karena saya lupa bawa headset ya. Ya kalau kayak gini gimana, udah oke ya, meskipun ngeri ya saya kelihatan matanya aja. Nggak apa-apa ya, kedengeran ya. Siapa teman bisa boleh komen ya. Baik. Ya, saya lanjut ya. Jadi kalau kita bicara tentang aktivitas, misalkan tadi ya saya singgung kepribadian itu ada di dua sisi. Yang pertama bagaimana kita menata pemikiran, yang kedua menata pola sikap. Dan tantangan ini ada di keduanya itu ada di tengah-tengah kita. Nah pemikiran-pemikiran yang ada itu memang harus kita tata pertama kali ketika karena pemikiran ini identik dengan cara kita memandang sesuatu ya. Jadi kita itu memandang sesuatu itu tergantung mafhum kan, tergantung pemahaman-pemahaman kita ya terhadap sesuatu. Misalkan kadang kita menilai sesuatu misalkan jelek awalnya ya karena kita nggak paham ya. Tapi ketika kemudian kita dijelaskan sejarah dari sesuatu itu kita menjadi berubah pemikiran kita ya. Makanya pemikiran itu menjadi dasar ya kita untuk membentuk kepribadian. Itu yang pertama. Yang kedua ada pola sikap, pembiasaan, atau mungkin lebih teknisnya itu bagaimana kita membangun habit ya, habit perbaikan setiap hari agar kita itu punya satu aktivitas kerja ya. Oh, sebentar ini saya banyak yang komplain suaranya kecil ya. Oke. Terus saya ya. Ini oke. Gimana kalau segini oke ya? Iya, kalau di saya jelas soalnya. Jelas ya. Ini enggak tuh. Mungkin di full teman-teman volumenya. Iya. Oke ya. Coba sambil saya fullin juga. Oke. Dari tadi sejelas suaranya kok. Oh, udah jelas ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi oke, lanjut ya. Jadi kurang konsen kalau kalau kemudian banyak yang ini. Oke, jadi isu kepribadian ini memang dua hal itu yang harus kita perbaiki. Yang pertama pemikiran, yang kedua pola sikap ya. Itu harus kemudian kita perbaiki. Masalahnya ketika kita berbicara tentang pemikiran nih,
pemikiran, kalau kita bicara tentang pemikiran, anak-anak muda hari ini ya, tantangannya cukup beragam dan cukup banyak sebetulnya. Di satu sisi gini, Mas Zaki mungkin mengalami satu fase dituntut untuk lebih kritis dibandingkan orang tua kita zaman dulu ya. Itu kan anak-anak muda sekarang dituntut untuk seperti itu ya. Cuman yang terjadi, kritis mereka itu tidak dibangun dari kritis yang kemudian mengarahkan pada satu keyakinan Islam. Taruhlah seperti itulah ya. Karena bangunan pemikiran yang kemudian dibangun ya, biasanya di tengah-tengah masyarakat itu mereka membangun aspek-aspek rasional ya. Cuman rasional yang sekuler gitu loh. Rasional yang pada ujungnya ya agama itu nggak boleh hadir gitu loh. Padahal konsekuensinya ketika hal itu dipakai, itu akan menimbulkan kebimbangan baru, serius. Akan menimbulkan kebimbangan baru di tengah-tengah isu generasi muda. Ya. Nah, taruhlah kemudian kita mengalami satu tantangan skeptisisme. Gitu. Bagaimana kita anak muda disuruh skeptis ya, bahkan terhadap agama. Ada satu perumpamaan menarik gitu tentang skeptis ini. Ketika saya baca bukunya Sidna Qibal Atas itu menggambarkan gini. Orang skeptis ya, ibarat gini, Mas Zaki itu haus ya. Mas Zaki itu haus. Kemudian minum ya. Minum, nemu air, mau minum. Di setiap mau minum, Mas Zaki itu taburi garam dulu. Itulah skeptis gitu loh. Nah, itulah skeptis. Jadi seolah-olah kita pengen mencapai menghilangkan dahaga, tapi karena kita ditaruh garam skeptis, ya pada akhirnya kita terus haus gitu. Nggak ada habisnya. Nah, itulah kemudian salah satu perumpamaan yang cukup menarik ya dari skeptis yang kemudian digagas disampaikan oleh Syedna Qibal Atas. Tapi itu dalam hal agama. Meskipun hari ini sikap skeptis terhadap info hoax juga perlu sebenarnya. Jadi kadang-kadang tantangannya gitu. Kita itu makanya ini tantangan baru, serius teman-teman. Kalau kemudian kita nggak meningkatkan taraf berpikir kita itu apa istilahnya, tantangannya besar sekali dalam hal pemikiran ini. Ya, makanya saran saya ya ketika isu pemikiran ya, bangunlah kemudian pemikiran itu dari akidah ya. Cari asatid-asatid yang mumpuni dalam hal ini ya. Bangun keyakinan itu secara akliyah sampai kemudian kuat pondasi akidahnya. Karena tanpa pondasi itu kita nggak bisa ya berbicara pernikahan ya dengan alasan ibadah. Susah loh gitu. Coba kalau kemudian kita bicara pernikahan nikah itu ibadah, tapi orang itu nggak percaya bahwa nikah itu ibadah, itu gimana, itu nggak nyambung itu. Makanya pemikiran itu silakan teman-teman ya yang live ini bisa ngaji ya, dengan asatid terkait dengan aspek-aspek akidah dan tantangan-tantangan yang dihadapi di era postmo gitu. Orang-orang menyebutnya ini kan postmo itu, postmodern gitu loh. Itu yang pertama, pola pemikiran. Yang kedua ada pola sikap tadi ya, saya singgung pola sikap. Ini terkait dengan pembiasaan ya, terkait dengan pembiasaan. Kadang apa ya, orang sudah tahu nih ya, orang sudah tahu bahwa sholat itu wajib, nggak sholat itu masuk neraka ya, sholat itu kemudian kalau kita udah balik ya bagaimanapun harus dilakukan, tapi dia nggak sholat ya. Karena ada orang yang seperti itu ya. Karena apa ya, dia udah tahu sebetulnya, tapi dia nggak dibiasakan pola sikapnya. Nah, pola sikap itu benar-benar harus kemudian kita paksa ya, agar aktivitas-aktivitas kebaikan itu senantiasa kita lakukan. Itu harus kita bangun habit itu untuk memperbaiki pola sikap ya. Nah, ini memang kerja menata yang luar biasa, apa ya, amal ibadah yang sepanjang masa sebetulnya. Karena di tengah jalan itu pasti kita mengalami futur ya, kita mengalami pembelokan ya dan yang lainnya. Tapi aktivitas menata dua hal itu kerja ya, saya rasa kerja seumur hidup. Bagaimana kita menata pemikiran dan menata pola sikap. Ketika dua hal ini kemudian nyatu, itulah yang dinamakan kepribadian Islam. Gitu mungkin ya. Nah, apa ya? Rata-rata sebetulnya isu-isu di tengah anak muda, taruhlah kalau kemudian kita bicara ta'aruf online itu
terkait dengan pernikahan, ya, terkait dengan pernikahan. Maka menata pemikirannya itu memang sekarang itu anak-anak muda mentalnya itu peragu, ya. Banyak keraguan-keraguan yang kemudian menjangkit teman-teman, ya. Karena memang ada banyak hal yang rusak di tengah-tengah kita. Standar keberhasilan yang rusak, standar nilai yang rusak, standar pencapaian yang rusak, konsep rezeki yang rusak gitu loh. Ya, itu kan apa ya, semuanya itu bahasanya itu panjang banget, ya. Yang ini memang lahir dari satu hal, bahwa kita itu hidup di alam sekuler gitu, jauh daripada nilai-nilai keislaman. Tapi seandainya kemudian teman-teman mulai menata itu, ya, mulai menata aspek pemikiran itu dengan Islam, nah itu insya Allah, ya, keraguan itu akan hilang dan ketenangan itu akan didapat. Karena kalau kita bicara tentang konsep takut, ya, takut itu kan kadang takut itu bukan karena kita takut semata-mata takut, tapi kadang takut itu karena kita nggak tahu gitu loh. Ya, saya sering mengalami, saya itu orang yang kalau ke daerah baru agak ragu gitu, agak ragu, ya. Tapi karena kemudian saya belajar, saya lihat peta Google Map, jalannya jelas, saya menjadi berani. Gitu. Kadang berani itu soal bagaimana kita melihat peta, bagaimana kemudian kita punya ilmu, sehingga ya kita itu punya guideline gitu loh. Nah, maka di sini balik lagi dua hal itu yang kemudian kembali saya tekankan, bahwa menata itu adalah bagaimana kita menata pikiran dan menata pola sikap, ya. Pikiran doang nggak cukup, ya, tanpa pola sikap. Pola sikap doang baik tanpa pemikiran itu juga nggak cukup. Contohnya gini, contohnya standar nilai misalkan. Kalau kita bicara tentang tulus itu baik, ya, pola sikap, ya, kita ikhlas, senyum, tapi tanpa didasari aspek pemikiran. Tulus itu datang dari mana, ya? Tanpa kita kaitkan dengan keimanan, itu menjadi satu hal yang susah itu untuk kita maknai. Makanya dua hal itu nggak bisa kemudian kita pisahkan, nih. Jadi teman-teman, balik lagi kalau bicara tentang menata, ya, ada dua hal yang penting, ya, menata pemikiran dan menata pola sikap. Pemikiran itu dengan belajar itu kan dengan berguru, ya, dan juga dengan kita membaca juga bisa, gitu. Pola sikap itu dengan pembiasaan. Bagaimana kita membangun habit-habit agar kita konsisten dalam kebaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, menarik sekali tadi, ya. Ada dua poin inti di mana menjadi hal yang mempengaruhi tentang aspek-aspek kepribadian Islam, ya. Karena tadi pola pemikiran dan pola sikap gitu. Pola pemikirannya bagus, tapi nggak ada actionnya dari pola sikapnya juga nggak baik. Pola sikapnya baik tapi nggak mengakar ke pemikirannya juga nanti pincang gitu. Tadi saya sempat iya ya gitu, sempat kepantik gitu Mas Aab, ketika Mas Aab bilang banyak orang yang niatnya nikah ibadah tapi nggak tahu sebenarnya itu ibadah gimana gitu. Itu kan berarti kayak tadi, ya, istilahnya dia mungkin secara sikap pengen mengamalkan bahwa itu ibadah, tapi secara ditarik secara fundamental pemikirannya nggak sampai pikirannya untuk sampai ke sana gitu. Karena untuk mencapai pemaknaan itu memang harus didasari dengan pemikiran, ya. Untuk mencapai makna itu, makna dalam hidup, nggak bisa kalau kita sekedar pola sikap saja. Itu harus dibarengi dengan pemikiran. Karena makna itu hadir dari pemikiran loh, bukan dari apapun. Nah, ketika kita mendasarkan pada pemikiran, nah itulah kemudian makna, termasuk makna kebahagiaan itu bisa hadir. Masya Allah. Jadi untuk belajar ini menjadi sangat penting, ya, apalagi tadi dengan banjir informasi itu pun pemikiran dari luar, paparan informasi yang sebenarnya malah bertentangan dengan Islam itu sendiri bisa merasuki kita gitu tanpa kita sadar gitu, ya, maaf ya. Apalagi tadi dimention tentang sekuler gitu. Ini kan sering banget nih, maaf, bahwa sebenarnya kita dalam Islam ini kan memang yang menjadi tujuan seorang muslim hidup itu kan tentunya ridho Allah gitu, ya. Dimana ridho Allah ini adalah jalannya ketaatan gitu. Ketaatan ini rambunya adalah halal haram gitu. Tapi banyak sekali Mas A, bahwa yang berhentinya adalah hanya di aspek manfaat gitu. Terutama di ta'aruf online ini sering menjumpai gitu, Bang A. Ketika kita menarasikan bahwa ta'aruf ini adalah cara untuk mengenal pasangan secara Islam gitu, dan ini memang yang digariskan gitu. Banyak sekali counternya bahwa
nggak ada bedanya gitu sama pacaran gitu, sama-sama kenal, sama-sama ini, iya bener gitu. Hmm. Kalau memang aspeknya manfaat gitu. Tapi kan kalau dari esensi tujuannya tadi eh, tidak tidak sampai ke sana gitu. Nah ini gimana sih Bang Ahab agar kita bisa menyampaikan ataupun bagaimana agar orang ini bisa diarahkan pikirannya tadi sampai ke taraf memaknai dari Islam tadi gitu. Iya. Iya, Mas Zaki dan juga teman-teman di sini ya. Jadi kalau kita bicara pernikahan ya, pernikahan itu satu amal ibadah yang paling lama ya kita ini, karena ya itu setiap hari kemudian kita bertemu dengan pasangan kita ya. Baik buruknya kita benar-benar tahu betul gitu. Makanya itu harus kita niatkan dengan ibadah. Kan tadi gitu ya, dasar dari pernikahan itu harus kita sandarkan pada ibadah, aspek ibadah. Yang namanya ibadah itu ada nilai kesakralannya, ada nilai kesuciannya, di mana kemudian ibadah itu tidak bisa ya kita lakukan atau kita awali dengan satu kemaksiatan, kan gitu loh ya. Dan semua semua konsep itu kan semua paham gitu bahwa contohnya ketika sholat ya, sholat itu ibadah itu, kita mencapai atau menuju sholat itu harus dengan wudhu ya. Wudhu itu nggak boleh sembarangan, harus dengan air yang suci. Boleh nggak kita kemudian wudhu dengan menggunakan air kencing? Kan nggak boleh gitu loh ya. Begitupun sama itu, yang itu menimbulkan bahwa kita itu seolah-olah ya mendesakralisasi satu ajaran gitu. Nah, dalam pernikahan juga sama itu. Saya memandang bahwa pernikahan itu adalah satu ibadah yang luar biasa berat sebetulnya. Dan kemudian hal itu harus kemudian juga kita awali dengan sesuatu yang baik ya. Kita pengen bahwa pernikahan kita ya itu melahirkan keluarga yang baik ya, melahirkan pasangan suami istri yang baik, dan melahirkan juga anak yang solih dan solihah, itu anak-anak yang baik. Maka untuk mencapai itu kalau secara etis tidak etis gitu, alangkah sangat tidak etis ya kita mengawali dengan sesuatu yang justru diharamkan oleh Allah kan gitu. Kita semua juga sudah paham mungkin di antara teman-teman semua bahwa yang namanya ikhtilat ya, yang namanya khalwat itu kan nggak boleh gitu. Termasuk juga konsep pacaran gitu. Itu kan juga sesuatu yang nggak boleh. Makanya Islam apa istilahnya mensolusikan ya satu mekanisme yang disebut dengan ta'aruf gitu loh. Nah, ta'aruf itu harus kita pahami sebagai suatu rangkaian dari ibadah pernikahan. Jangan ta'aruf itu menjadi satu bahan mainan gitu loh. Wah, itu akan berbahaya. Makanya makanya teman-teman ya apa ya, sebagai seorang muslim itu kenapa kemudian kita harus senantiasa menghadirkan sikap takwa itu di semua rangkaian amal ibadah, ya karena itu ya, jangan sampai kemudian karena kecerobohan kita ya, karena hawa nafsu kita menganggap bahwa ta'aruf ini satu satu celah itu untuk kita bermaksiat gitu. Untuk kita mengenal ya kemudian nggak cocok, mendingan kemudian kita tinggalkan ya, atau kemudian kita mempermainkan perasaan dan yang lain, itu nggak boleh gitu lah. Jadi ta'aruf itu juga harus kita uh, uh, harus kita kemudian posisikan sebagai satu rangkaian ibadah yang uh, memang harus kita seriusi ya, harus ada sikap serius di situ. Nggak boleh kemudian kita tidak serius coba-coba gitu dengan ta'aruf ya. Tapi yang paling penting sebetulnya ada hal yang mendasar sebelum kita melakukan ta'aruf sebetulnya. Yaitu ya bagaimana kita menyiapkan, mempersiapkan, menata itu sebetulnya. Karena kalau tanpa menata ya tidak diawali dengan menata, kita langsung asal gabres ya hajar semuanya, ya seperti itu gitu. Makanya aktivitas menata itu sangat benar-benar aktivitas yang harus kita lakukan, menata bagaimana pemikiran kita ya agar islami, bagaimana menata pola sikap kita agar islami itu. Itu yang kemudian saya rasa akan ngeling ya dengan bagaimana kita mendudukan ta'aruf itu. Ta'aruf itu bukan satu apa istilahnya permainan yang bisa kita apa istilahnya kita lakukan ya
hanya untuk melampiaskan nafsu kita itu. Allah alam ya. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi ya sebelum ta'aruf juga kita harus menata tadi kegiatan, menata pola pikir kita dan juga pola sikap kita. Nah, ini jadi apa namanya, poin yang harus dicatat baik-baik teman-teman, bahwa ternyata ada dua aspek yang memang harus diperhatikan dan keduanya saling berkaitan. Nah kemudian Mas Ab, kalau misalnya nih mulai dari titik ini nih kita pengen menata masa muda kita untuk lebih baik lagi. Apabila memang kita dalam kondisi yang tadi belum mencapai titik di mana kepribadian Islam itu, istilah kita masih terpapar suatu paham yang memang lebih condong kepada sekuler, sehingga tadi banyak standar ganda, kemudian banyaknya rasa takut karena standar kita tadi ganda gitu, jadi ngelihat sana sini ya sebenarnya nggak harus dilihat juga gitu. Itu startnya dari mana, Mas Ahab? Iya, pertama memang apapun kan diawali dari niat baik ya. Ketika Mas Zaki, teman-teman di sini sudah pengen berubah menjadi baik, itu satu hal yang juga baik gitu lah. Nah, cuman memang butuh langkah teknis ya untuk menuju bagaimana kita menata pemikiran kita dan menata pola sikap kita. Ya, kalau kemudian kita belajar soal apa istilahnya pemikiran ya, ya usahakan apa ya, kita mengawali semua hal itu dari pertanyaan-pertanyaan seputar why ya. Seputar kenapa sih kita itu harus beribadah, kenapa sih kita itu harus percaya Allah, kenapa sih kita itu harus beragama Islam, kenapa sih kita itu tidak memilih agama lain. Coba diawali dengan pertanyaan-pertanyaan why. Itu pertanyaan why itu pertanyaan akidah ya, pertanyaan yang mendasar yang tentang keimanan ya. Dan itu pesan saya ya, jangan sendirian gitu. Teman-teman jangan sendirian, coba cari guru-guru yang baik ya. Coba, saya rasa guru-guru di ta'aruf online cukup berkompeten untuk membahas ini ya, silakan. Atau juga guru-guru yang lain, guru-guru kita yang lain, silakan. Tapi akan sangat susah kalau kemudian kita mencoba mencari jawaban sendiri secara random. Karena apa? Ya, tantangannya di tengah-tengah kita itu informasi itu teramat banyak dan kita masih bingung untuk awal ya. Makanya direkomendasikan ya coba cari guru ya untuk kemudian kita belajar soal hal yang paling mendasar ya. Saya merekomendasikan ketika kita belum benar-benar paham apapun, coba gali pertanyaan-pertanyaan why, dari kenapa sih saya itu mesti Islam ya, kenapa sih saya itu butuh Allah ya, kenapa saya itu harus mengikuti aturan Allah. Nah itulah pertanyaan-pertanyaan itu kan yang akan membangun fondasi tata nilai yang akan kita yang akan kemudian menjadi panduan kita, termasuk juga bagaimana cara kita memaknai pernikahan. Itu kan dari pertanyaan itu. Nah itu yang pertama ya. Jadi mulailah kemudian ketika kita ada niatan untuk baik ya, cari guru-guru terbaik ya, tanyakan seputar akidah, pertanyaan-pertanyaan akidah, bangun fondasi keimanan di situ. Nah barulah dari situ kita punya alasan. Kan yang penting alasan ya, alasan dulu dalam hal itu. Kita punya alasan ya, kenapa sih alasan itu menjadi penting untuk kita beraktivitas. Nah baru dari alasan itu kita terus memperbaiki diri ya, memperbaiki diri. Misalkan kita upgrade manajemen istiqomah itu, manajemen konsistensi itu penting ya. Manajemen konsistensi itu penting karena banyak orang-orang yang menggebu di awal untuk berubah ya, 45 ya, tiba-tiba seminggu kemudian cuman sisanya 30 gitu. Seminggu lagi cuman sisanya 25, sisanya cuman 10 minggu nol langsung ya, balik lagi itu. Jadi setelah kemudian kita punya alasan ya, punya alasan kuat kenapa kemudian kita harus berubah, nah itu kita harus mulai tadi menata pola sikap. Menata pola sikap itu kan bagaimana kita merubah sikap-sikap kita dari yang tadinya sikap kita itu pemalas ya menjadi rajin. Caranya gimana sih? Nah itu coba belajar tentang manajemen konsistensi. Manajemen konsistensi itu butuh bagaimana caranya kita membangun habit. Nah terkait dengan hal ini ada satu buku yang bagus yang saya rekomendasikan ya, teman-teman coba baca bukunya Atomic Habit itu. Bagaimana membangun habit, membangun kebiasaan baik gitu loh.
Nah, itu tanda kita serius ya. Tanda kita serius terhadap perubahan ya memang harus kita susun tuh strateginya ya. Nah, bagaimana menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, bagaimana kemudian kita membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, itulah. Kan udah tuh tadi kita udah punya alasan, kita kemudian punya manajemen konsistensi. Nah, tinggal kemudian kita menjalani hal itu. Menjalani hal itu ya. Tapi itu juga banyak problemnya karena taat itu nggak selamanya bisa taat gitu. Orang itu kadang melempem di satu sisi, kadang kuat lagi, itu ada naik turunnya. Makanya cari teman-teman yang baik gitu. Cari teman-teman yang baik ya, cari kemudian komunitas-komunitas yang baik. Nah, gabung di situ, insya Allah gitu, kita akan lebih terjaga. Meskipun nggak bisa menjamin ya, tapi akan lebih terjaga gitu kalau teman-teman ada di lingkungan yang baik gitu. Nah, ke depan nih sebetulnya ada banyak hal yang ketika kita minimal kalau kita udah konsisten ya, kita bisa bicara bagaimana sih caranya untuk lebih produktif ya, meningkatkan produktivitas. Bagaimana kemudian kita bisa mencangking atau mengurai problem, mengurai permasalahan. Itu satu skill yang harus kita kuasai untuk menata pola sikap gitu, menata pola sikap. Ya, gitu loh. Jadi sebenarnya irisan-irisan terbesarnya bagaimana kita menata pikiran, ya, pola pikir dan menata pola sikap. Ya. Tadi pola pikir sudah saya jelaskan, menata pola sikap itu sebenarnya banyak cara juga ya. Tapi yang saya rekomendasikan bagaimana kita membangun habit yang terus menerus, manajemen konsistensi. Gitu. Allah alam ya. Itu mungkin itu dulu ya, Mas Iya, Agil. baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Mas Ahab. Ini apa Ya, namanya? Pondasi penjelasannya cukup runtut dan sistematis. Saya juga tadi di awal mungkin masih agak bingung gitu, tapi begitu Kang Ahab jabarkan tadi mulai dari tata niat, terus bangun pondasi iman, kemudian harus punya alasan kembali bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan keimanan gitu. Dan itu ternyata dalam frame pola pemikiran gitu. Setelah itu semua selesai, kita masuk ke dalam frame pola sikap yang tadi adalah goalsnya adalah membentuk habit yang baik. Ketika habit yang baik tadi sudah jadi gitu, ternyata masih bisa diimprove gitu. iya, Dari kebiasaan tadi bisa gak nih untuk di scale up lagi gitu, untuk ditingkatkan lagi, dan itu menjadi apa namanya PR yang tak berkesudahan lah istilahnya ya. Terus seperti itu gitu. Nah, ini menjadi menarik karena betul. mungkin kalau kita menjalaninya secara internal diri ini lebih dapat ke kontrol ya, atau memang kita lebih gampang gitu. Dari penjelasan guru kita juga, guru di Ta'aruf Online itu, Ustadz Ainul Yakin itu kan menjelaskan bahwa Goroes itu lahirnya dari luar nih, dari eksternal tadi. Dan Goroes itu sangat berpengaruh juga dari lingkungan. Nah, makanya tadi dimention tentang lingkungan yang baik gitu ya. Karena nah ini Betul. bagaimana ini? Apa namanya? Sebenarnya bagaimana kontrol kita secara internal untuk bisa terdorong ke dalam lingkungan yang baik atau lebih defensif terhadap lingkungan yang kurang baik gitu. Gitu. Iya. Eh, jadi bagaimana kita kemudian sebetulnya konsep baik, buruk ya, kemudian benar salah ya. Itu juga tergantung cara kita pakai standar apa nih kita mau menilai gitu. Kalau standar kita memang sudah Islam, ya kita udah punya standar tuh enak tuh. Kita nggak karena kan bingung kalau 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 kita asalnya plus jawab ke sekarang tuh anak-anak muda nanyanya, sebentar Mas Ahab itu nggak selamanya yang Mas Ahab anggap baik itu baik ya, kan bingung ya. Nah, jadi harus kita sepakati dulu. Kalau kemudian kita memang apa istilahnya mendefinisikan baik, buruk, benar, salah itu dalam standar Islam, ya, maka ya kemudian yang harus kita jauhi itu adalah lingkungan-lingkungan yang kemudian mengarahkan pada kemaksiatan. Oke, itu yang pertama ya. Tapi nanti bahasanya beda lagi loh. Kalau kemudian bahasanya kita bawa pada ranah dakwah, ya. Karena pada ranah dakwah ya, itu menjadi konteksnya berbeda ketika kita menjauhi orang yang maksiat. Justru di ranah dakwah ya, kita itu harus merubah orang yang maksiat kan gitu loh. Harus menyeru orang-orang yang bermaksiat. Tapi kalau dalam hal menjaga, ya, mencari lingkungan, itu konteksnya ketika kita belum kuat ya, ketika kita belum kuat, ketika kita masih baru mulai,
tinggalkan teman-teman yang kemudian toksik ya, yang kemudian senangnya maksiat, senangnya apa istilahnya, bicara hal-hal yang nggak mutu gitu, atau kemudian hanya sebatas main game tiap hari gitu. Nah itu coba ditinggalin dulu aja gitu, dilepas, bukan dilepas ya, diputus sementara ya, diputus sementara, kemudian kita bangun satu lingkungan yang baru. Bukan untuk kita benci ya, yang seperti itu bukan untuk kita benci ya, tapi nanti manakala kemudian kita sudah kuat ya, teman-teman yang masih itu kita ajak gitu loh, kita ajak, jangan mau berubah sendirian gitu loh. Itu jadi saya rasa hal-hal yang terpenting ya dalam hal kemudian membentengi diri dari kemudian konsep benar salah ya, itu dengan kita merinci aja, kita tinggal merinci saja sih aktivitas yang benar menurut Islam itu apa, aktivitas yang salah itu apa. Nah, ada nggak sih di teman-teman kita yang benar, ada nggak sih teman kita yang salah. Kalau kemudian teman-teman kita, lingkungan kita itu sudah benar, ya berarti nah ini sangat memungkinkan kita untuk berubah nih ya. Kalau teman-teman kita itu masih toksik ya, masih kemudian obrolannya nggak mutu ya, sehari-hari kemudian obrolan tentang pacaran, obrolan tentang minuman, obrolan tentang game, yang mendingan kita tinggalin sementara gitu loh. Tinggalin aja yang kayak gitu, tinggalin. Nah, tapi kalau kemudian kita udah kuat ya, bahasannya itu bukan untuk defensif, tapi untuk dakwah. Dakwah itu kita harus rangkul lagi teman-teman yang kayak gitu. Karena ya bayangkan kalau kita menjauhi orang-orang yang maksiat ya, harusnya ya kita itu yang bermaksiat dari nggak pernah berubah itu, karena nggak ada yang mau deketin kita kan gitu ya. Tapi kalau kemudian dalam konteks dakwah ya bahasanya lainnya. Tapi kalau dalam konteks berubah ya bahasanya seperti itu. Kita harus tinggalkan dulu ya lingkungan-lingkungan yang nggak sesuai dengan perubahan ya. Barulah kemudian kita membangun satu habit baru ya di situ. Iya. Saya rasa teman-teman di Ta'aruf Online cukup seru ya untuk kemudian diajak berteman gitu loh, diajak gabung komunitas juga. Saya rasa masih terbuka ya Mas Zaki ya. Iya, tadi betul sekali, memang lingkungan ini jadi faktor penentu sekali sih dalam hal ini. Terkait dengan keistiqomahan juga jadi variabel yang cukup berpengaruh ya, bahwa ketika kita turun gitu, kalau lingkungannya baik tadi secara standar Islam tadi, rajin sholat, kemudian juga ngajak dakwah gitu, ketika kita putus juga pasti diajak untuk bisa balik lagi ke dalam performa yang lebih bagus lagi gitu. Kemudian Mas Ahab, ada nggak sih Mas Ahab, dari Mas Ahab tips maupun trik gitu ketika memang kita sedang mungkin sudah sadar gitu secara pemikiran tadi, pola pemikirannya sudah mulai tertata nih menjadi kepribadian Islami tadi, tapi dalam pola sikapnya itu masih naik turun gitu, dalam konsistensi, manajemen konsistensinya tadi gitu. Nah di tahap yang mungkin berada di bawah gitu, apa sih yang harus kita kembali gali agar kita bisa lebih semangat lagi gitu, agar lebih konsisten lagi gitu. Iya. Oke, ya itu satu hal yang wajar ya ketika kita semua berada di kondisi futur ya, kondisi yang terbawah ya, kita kemudian terpuruk ya dalam hal itu, kita pengen bangkit ya. Jadi salah satu hal yang terbaik yang saya rasakan ya selama ya beberapa tahun ke belakang ya, yang benar-benar bekerja ya, itu bagaimana kita membangun habit ya. Dengan habit itu sebetulnya akan mudah, nggak bakal ambur-ambur amat lah gitu amalan-amalan kita itu dengan kalau saya biasanya pola-pola to do list ya, mungkin teman-teman kalau udah pernah ya main to do list harian ya, itu bisa dicoba sih itu. Pola-pola membangun habit ya, pola-pola membangun habit, membiasakan hal-hal baik ya, agar kemudian kita itu ya terus konsisten. Itu kan manajemen konsisten ya, bagian dari ikhtiar kita. Jadi kalau kemudian misalkan dulu itu saya orang yang juga nggak senang banget baca ya, orang-orang yang kemudian nggak, ya apa sih baca buku lah, kan bisa nonton video, kan bisa nonton film ya.
Tapi kemudian saya coba aja gitu, bagaimana kemudian saya mencoba membangun habit ya untuk membaca. Awalnya cuma baca 10, baca 20 ya, 20 lembar dalam sehari. Tiba-tiba udah nggak kerasa kan ya. Udah nggak kerasa. Oh, sekarang setahun kita bisa matok nih, setahun 30 buku, setahun 50 buku, itu bisa gitu. Itu hanya dari aktivitas yang manajemen konsisten yang apa ya? Itu kan di Atomic Habit itu dijelasin bahwa ada satu mitos ya yang harus kita patahkan, bahwa kadang hasil besar itu tidak diraih dengan aktivitas-aktivitas yang besar ya. Hasil besar itu diraih dari aktivitas kecil yang terakumulasi gitu loh. Jadi memang basicnya habit ya, habit. Kalau kemudian kita sudah terbiasa dengan amalan aktivitas-aktivitas kebaikan, aktivitas positif lah ya, bisa dikatakan kita kadang nggak ngerasa bahwa wow, kita itu udah alhamdulillah ya udah bisa kayak gini gitu. Ya artinya memang ini habit ya. Bagaimana kita membangun manajemen konsistensi itu dengan habit ya, dengan habit agar kita lebih mudah gitu, lebih mudah itu. Kalau saya kemudian pola-polanya biasanya pakai to-do list tuh ya Mas Zaki. Biasanya saya tuh pasang misalkan saya tuh target tahun ini ngapain sih ya. Saya tuh target tahun ini harus ngapain aja, harus ada pencapaian apa gitu. Nah, harus ada satu aktivitas, satu habit baru apa, itu saya tulis biasanya di awal tahun. Nah, kemudian saya breakdown tuh. Saya breakdown per bulan ya. Per bulan apa saja ya cara mencapai itu. Ya biasanya saya breakdown lagi per hari sampai per hari. Nah, per hari lah itu yang dinamakan to-do list. Biasanya saya contreng tiap hari, contreng. Nah, di situ kemudian ya kita terbiasa saja sih. Kita terbiasa punya to-do list harian agar ya kita produktif tapi terarah. Ya. Kadang kita tuh kan banyak gangguan ya. Di hidup ini banyak gangguan ya. Banyak sekali gangguan. Kadang kita buka TikTok, buka Instagram itu tiba-tiba udah 2 jam ya. Ya Masya Allah gitu. Ya, dari situ kemudian kalau saya butuh banget to-do list ya. Saya tuh butuh banget to-do list harian. Ya karena ada aktivitas-aktivitas yang namanya aktivitas Pareto ya dalam keseharian. Yang kalau hari aktivitas itu nggak dilakuin, saya tuh kayak ngerasa kosong gitu. Nah itu kemudian itu bisa teringatkan dengan to-do list. To-do list itu mau di kertas, mau di spreadsheet ya, mau di Excel silakan, mau di aplikasi itu boleh banget ya. Yang pasti kalau saya menyarankan ya to-do list itu ya. Jadi bagaimana kita bangun habit ya dengan to-do list agar kemudian kita terbiasa tuh menata pola sikap gitu loh. Karena pola sikap itu harus diikhtiarkan. Apalagi masih muda ya. Masih muda itu masih sangat mungkin untuk berubah. Bedanya ketika kita udah tua gitu loh. Udah tua, itu membangun satu habit baru tuh susahnya bukan main. Kata yang lain, karena saya masih muda ya. Kata orang lain kan kayak gitu ya. Orang yang udah tua itu, aduh Mas Ahab, saya tuh udah umur 50 loh, masa? Nah itu itu kadang, tapi mumpung kita masih muda ya, kalau kemudian sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitas baik, itu akan sangat mudah itu, akselerasinya itu sangat mudah gitu. Kalau saya itu ya tadi pola-pola saya ya sebetulnya ada hal yang kelihatannya itu padahal itu cuman akumulasi dari aktivitas kecil. Itulah yang namanya bahasan Atomic Habit kayak gitu, membangun habit, membangun kebiasaan. Salah satunya dengan manajemen konsistensi lewat to-do list harian. Nah, kurang lebih seperti itu Mas Zaki. Ini mah ala-ala saya ya. Teman-teman juga bisa kalibrasi lah. Cari-cari dengan yang Iya. Kalau namanya compound effect apa bukan ya? Gimana tuh? Kayak pernah denger namanya compound effect apa bukan itu? Tahu Maaf. Kayak pernah. Yeah. Mungkin saya agak salah dengar mungkin. Jadi tadi menarik ya bahwa hal yang mungkin menurut kita atau kita lihat itu adalah hal yang besar gitu. Namun sebenarnya itu adalah bagian rangkaian dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten setiap harinya gitu. Nah, tadi udah dikasih tips sama Mas Ahab ya, mulai dari resolusi tahunan tadi di breakdown ke dalam target bulanan ya, kemudian sampai jadi per hari gitu. Nah, itu menjadi menarik karena memang kalau kita nggak punya goals, nggak punya target, akhirnya distraksinya juga banyak. Akhirnya kita sibuk, tapi ya nggak produktif dan nggak ada yang dicapai gitu. Betul sekali. Nah, kemudian untuk
terkait dengan tadi untuk pola sikap kemudian tadi menjadi habit kebiasaan gitu. Uh, Gimana sih untuk yang terakhir ini mungkin ya, bagaimana agar istilahnya itu kita melakukan perubahan kebaikan secara berkesinambungan gitu. Jadi istilahnya nggak cukup berhenti sampai di titik itu aja gitu, atau malah justru malah turun grade-nya gitu karena kebiasaan tadi malah justru ngerasa kayak bosen akhirnya malah nggak produktif gitu. Gimana biar terus memupuk untuk bisa terus berkelanjutan gitu. Iya. Jadi apa ada satu buku yang bagus juga yang teman-teman bisa baca lah gitu. Meskipun datang dari luar ya, tapi ini tentang dua mental. Teman-teman juga pasti sering dengar ya tentang grow mindset dan fix mindset. Gitu. Dalam hidup itu kadang kita itu sering menemukan orang-orang yang mindsetnya itu udah fix gitu, seolah-olah apa yang dia pikirkan itu sudah pakem, nggak bisa berubah. Ketika didorong kemudian jawabannya, aku tuh udah kayak gini mas, aku tuh udah fix nggak bisa dirubah. Ada kan kayak gitu. Ada orang-orang yang senang belajar, ya. Ada orang yang senang belajar, senang eksplor hal-hal baru, semangat, ya, bergairah. Kemudian dia tidak meremehkan orang lain, dia tidak meremehkan satu ilmu yang baru dia pelajari. Nah, ya itu dinamakan dengan grow mindset itu. Jadi ada dua tipe ya yang kemudian saya pahami gitu tentang mental ya. Ada grow mindset, ada yang fix mindset ya. Jangan sampai kemudian kita itu terkategori orang-orang yang fix mindset gitu loh. Apalagi terhadap kebaikan gitu. Ini fix mindset itu memang lahir dari apa ya istilahnya pemahaman-pemahaman yang ngerasa diri ini udah cukup gitu loh. Diri ini udah cukup, kemudian ngerasa saya tuh gini aja udah alhamdulillah lah itu. Ngapain sih yang kemudian itu kan ada sebagian orang yang seperti itu. Dalam hal kebaikan saya rasa yang harus kita bangun tuh bagaimana mental grow ya, mental tumbuh. Kita beradaptasi ya terhadap uslub ya terhadap cara ya. Kita kemudian membaca bagaimana arah dunia ini ke depan, kemudian kita kaji relevansinya dengan aktivitas-aktivitas kita belajar terus-menerus gitu loh. Kita menghadapi tantangan-tantangan baru lalu kita petakan ya, kita cari jawabannya gitu. Nah, itu kan aktivitas yang membutuhkan grow mindset gitu. Mindset yang tumbuh yang kemudian saya rasa ini juga satu bahasan yang di kalangan anak-anak muda memang harus tumbuh ya. Jangan sampai kita menjadi generasi muda ya, tapi mentalnya itu udah mental fix ya ala-ala orang tua gitu, udah dikunci gitu. Padahal usianya baru 20 tahun ya. Itu. Jangan sampai seperti itu. Ya minimal tumbuhkan lah ya apa mental grow ya. Mental-mental yang senang belajar ya, senang bertumbuh ya. Kemudian kita relevan dengan zaman ya. Dan kemudian kita tetap semangat dalam kebaikan. Ya, saya rasa itu hal yang juga nggak kalah penting ya. Karena manusia itu bagaimanapun apa istilahnya kalau merasa cukup ya, kalau merasa cukup itu juga pada akhirnya ya mereka rata-rata menjadi orang-orang yang kalah dan orang-orang yang tertinggal itu. Allah alam ya. Baik, alhamdulillah. Ini mungkin untuk closingnya, Mas Ab. Cuman tadi saya ada sempat baca pertanyaan gitu. Walaupun muda ini kan tadi kalau dari standar muda mungkin harus disamakan dulu persepsinya gitu ya. Cuman tadi ada pertanyaan gitu bahwa gimana kalau udah terlanjur nih nggak muda nih, terus bagaimana nih natanya gitu. Tadi ada pernyataan sebegitu juga. Atau sebenarnya bahwa ini bisa dilakuin kok walaupun kamu nggak muda gitu. Iya, iya memang berubah itu nggak mesti mudah ya. Cuman kalau muda itu memang ada banyak kemungkinan untuk lebih mudah gitu. Kalau bicara tentang perubahan yang nggak mudah ya Abu Bakar masuk Islam usia berapa gitu. Umar bin Khattab usia berapa? Nggak mudah juga gitu. Jadi istilahnya sebetulnya hal-hal ini ya konteksnya karena memang audiensnya kebanyakan muda itu maka saya ngerasa
wah ini kayaknya cocok nih bahas tentang anak muda. Ternyata ada yang tua juga. Enggak, bohong. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya sama aja. Ya, prinsipnya sama bahwa kalau kita bicara tentang saksi ya, tentang kepribadian, ya, hal-hal yang penting untuk kita perhatikan itu bagaimana kita mengubah pemikiran-pemikiran kita, atau dalam bahasa yang tadi kita bahas itu menata pemikiran-pemikiran kita, dan juga menata pola sikap kita ya, pola sikap kita. Dua hal ini memang harus kita apa ya, dukung dengan hal-hal yang tadi kita bahas ya, dengan lingkungan yang baik ya, dengan niat yang baik ya, dengan mencari, terutama kalau belajar itu teman-teman, saya sarankan di tengah-tengah arus informasi yang kemudian membludak ya, cari guru-guru yang baik ya, guru-guru yang terbaik gitu. Cari guru-guru yang terbaik, karena dengan berguru itu nggak cuman ilmu yang kita transfer, tapi juga ada adab yang kemudian kita dapatkan ya, dan juga kita ada tempat untuk bertanya. Kalau kemudian kita hanya mengandalkan cara gaya untuk mencari ya, itu akan sangat susah itu. Nah itu untuk berguru. Di samping kan kalau kita apa pola belajar itu kan ada dua model ya. Ada dua model. Yang pertama berguru ya. Yang kedua membaca otodidak ya. Keduanya memang di konteks yang tepat itu akan sangat membantu ya. Tapi dalam hal agama, dalam hal Islam ya, saya rekomendasikan untuk belajar itu coba cari guru yang baik. Nah, biasanya guru itu merekomendasikan bacaan-bacaan yang baik untuk kita serap ya. Disitulah kemudian aktivitas itu tercipta ya, karena agama itu disampaikan ya lewat guru-guru kita gitu. Karena dalam Islam itu belajar itu nggak cuman menyerap informasi, tapi juga sekaligus menyerap adab-adabnya itu, menyerap kemudian akhlak-akhlaknya terhadap guru, agar kemudian nggak cuman pintar tapi juga barokah ya. Insya Allah ya, kurang lebih seperti itu. Teman-teman semua. Baik, alhamdulillah. Terakhir mungkin Mas Ahab boleh nih dikasih motivasi untuk saya dan teman-teman semua biar lebih tertata ini. Oke, tentang apa nih? Tentang pernikahan, tentang usia muda nih. Ya, karena kita mungkin gesekannya dengan ta'aruf ya sekarang forumnya. Mungkin lebih ke menata untuk menikah tadi. Atau mungkin yang sudah nikah nih kemudian baru dapat materi ini gitu. Karena nggak terlambat kok. Ini juga sama, bisa kamu tata sekarang juga gitu. Iya. Jadi teman-teman semua ya, ini makasih yang udah nonton. Ini ada 155, alhamdulillah ya teman-teman semua. Jadi dari bahasan kita soal menata ini ya, ini aktivitas menata itu kan aktivitas kerja yang istilahnya itu perbaikan ya, dalam hal kita kemudian menuju ke satu tingkat yang lebih tinggi ya, satu tingkat yang lebih baik. Namun kemudian tadi yang sudah kita bahas itu definisi baik yang kemudian kita sepakati bahwa baik, buruk, benar, salah itu didasarkan pada apa yang menjadi keyakinan kita, yaitu Islam ya. Dalam hal ini kemudian seorang muslim ya mendefinisikan kebahagiaan hidup itu bagaimana dia ya selama hidupnya ya kemudian memastikan semua rangkaian aktivitasnya itu connect pada ridho Allah. Nah itu yang membedakannya. Sehingga kemudian apapun yang terjadi, apapun yang menimpa ya, kalau kemudian sudah bicara ya terkait dengan ridha Allah, itu akan lebih enteng ya, akan lebih enteng untuk kita hadapi. Nah, karena apa? Ini penting untuk saya katakan di awal ya. Banyak di kalangan anak-anak muda ya hari ini yang kemudian cara mereka berpikir ya, cara mereka berpikir itu, mereka itu berpikir terlalu angka itu, berpikir terlalu angka, terlalu empiris ya, terlalu fisik, bahkan sampai ekstrimnya mereka tidak mengakui aspek metafisik ya, aspek non empirik. Padahal dunia ini ya dipenuhi dengan hal-hal yang non empirik gitu, bahkan ontologi ilmu ya itu empirik gitu. Nah sementara orang-orang hari ini dipaksa, dituntut untuk berpikir rasional ya, empiris ya, tapi kemudian nilai-nilai Tuhan itu dihilangkan ya. Makanya
apa, penting untuk kemudian saya ingatkan, saling mengingatkan lah ya, bahwa tantangan kita ya dalam hal menghadapi hidup ya, kita harus menyandarkan bahwa bahagia itu akan didapat ya, bahwa hidup itu akan barokah ketika kita mendasarinya dengan keimanan ya. Tanpa iman itu semua amalan kita menjadi nggak berarti sebetulnya ya, karena kita tuh kan butuh standar nilai itu. Pernikahan akan menjadi berarti kalau didasari dengan iman ya. Kalau didasari dengan iman, kita kaitkan dengan aktivitas ibadah, kita kaitkan dengan aktivitas pahala di situ ya. Tanpa itu ya, apa tujuan pernikahannya? Hanya seksual, punya anak ya, kemudian membesarkan, itu aktivitas capek, serius ya. Kalau kemudian kita tidak mendasari dengan ibadah, capek itu. Makanya ada fenomena child free ya, nggak pengen punya anak, fenomena bahkan di barat itu mereka nggak mau menikah ya. Itu karena mereka itu mencoba merasionalkan semua itu, sampai mereka itu menanggalkan kefitrahan mereka sebagai manusia ya, kenapa mereka jauh dari agama itu, agama yang punya itu. Jadi kalau teman-teman hari ini mencoba seperti mereka itu berarti jenengan itu semua menanggalkan kefitrahan dalam diri gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Insya Allah ya, ketika kemudian tadi ya kita sudah mulai menata pemikiran, menata juga pola sikap ya, kita pengen ya semua di antara kita, teman-teman yang nonton di sini, menjadi orang yang berkepribadian Islam ya. Itu tujuan kita sebetulnya ya. Kalau tanpa itu ya kita mau berkepribadian apa itu, berkepribadian ganda ya. Ya sampai lah ya teman-teman. Tujuan dari perbaikan ini, tujuan dari menata itu ya harus sampai pada bagaimana kita menjadi atau bermuara ya menjadi orang yang berkepribadian Islam. Itu saja itu. Agar apa? Allah ridho itu. Kalau udah Allah ridho, udahlah beres lah, insya Allah ya. Ketenangan kita dapatkan ya, kebahagiaan kita dapatkan ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya, Mas Zaki juga teman-teman yang ada di sini. Terima kasih yang sudah nyimak. Mohon maaf kalau suaranya kurang keras ya, karena saya lupa bawa headset ya. Ya, saya kembalikan ke Mas Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mas Aap yang sudah membersamai kita di malam hari ini dan banyak sekali memberikan pencerahan, kemudian juga memberikan gambaran untuk kita untuk bisa merekonstruksi ulang cara pikir kita. Dan tadi sesuatu yang rumit, alhamdulillah dibedah sama beliau menjadi suatu benang yang lebih tertata rapi, sehingga kita bisa lebih gampang untuk mempelajarinya. Untuk menciptakan suatu kepribadian Islami, kita membutuhkan pola pikir yang berdasarkan akidah tadi, kemudian juga pola sikap yang memang tadi pokok intinya adalah istiqomah dalam kebaikan tadi. Ya, semoga tadi menjadi panduan kita semua untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Mas Aap, kami tim Taroful Indonesia dan teman-teman ini ada 190 orang yang nyimak, pastinya sangat bersyukur gitu. Antum mau bersamai kami gitu, berbagi banyak ilmu, dan tentunya kita doakan Mas Aap ini bisa selalu istiqomah dan Allah berikan kesehatan selalu sehingga bisa di tengah-tengah kita semua. Kita doanya juga untuk istri Kang Aap agar dia nanti lancar proses persalinannya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali nanti di live Ta'aruf Online Indonesia di pekan berikutnya, dan semoga Mas Aap juga nggak bosen nih buat mampir ke sini. Insya Allah selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Terima kasih. Ya. Insya Allah itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Zaki pamit undur diri. Terima kasih sekali Mas Aap, dan mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Ya. Selamat istirahat Mas Aap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi teman-teman terima kasih yang sudah menyimak, dan insya Allah live-nya juga akan di-save ya, jadi teman-teman semua bisa akses kapanpun gitu. Kalau yang nggak suka nontonnya di Instagram mungkin karena banyak faktor gangguan yang mengganggu ketika nonton di Instagram, nanti insya Allah juga akan di-upload di YouTube ya Ta'aruf Online Indonesia. Untuk teman-teman yang penasaran apa sih Ta'aruf Online Indonesia gitu, nanti bisa lihat, cek selengkapnya informasi tentang aplikasi Ta'aruf Online Indonesia di Instagram kami gitu. Boleh cek di IGTV-nya, boleh cek di Reels-nya, atau lebih lengkapnya lagi ada di
bio. Insya Allah nanti kalau ada pun kebingungan bisa ditanyakan melalui DM maupun kontak CS kami. Terima kasih, semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat, dan jangan lupa juga untuk di-share apabila memang ini memberikan pengaruh yang positif. Nanti semoga dengan begitu lebih banyak lagi teman-teman kita yang bisa kita rangkul untuk membersamai kita dalam kebaikan, dan semoga lingkaran kebaikan ini bisa tersebar ke lebih luas lagi untuk seluruh muslim di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.